Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Tema dari misa hari ini, dari bacaan-bacaan, yaitu gembala yang baik, gembala yang sejati, tidak lain adalah Yesus. Dan kita semua adalah domba-domba Yesus. Saya bertanya kepada Anda, sudahkah Anda sekarang ini menjadi domba yang baik atau domba yang nakal? Yang merasa jadi domba yang baik, coba angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Yang menjadi domba yang nakal, angkat tangan. Berarti Anda adalah domba berbulu serigala atau serigala berbulu domba, terserahlah ya. Ya, tidak ada yang mengaku karena semuanya rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menghadirkan kepada kita kisah yang penuh makna tentang gembala Yesus, gembala yang sejati, yang mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar baik. Dan bacaan-bacaan pada hari ini, dari bacaan pertama dan sampai Injil, mengantarkan kita pada refleksi mendalam tentang peran gembala. Baik dalam gambaran perjanjian lama maupun dalam perwujudan Yesus Kristus. Kita lihat lebih dahulu gembala dalam perjanjian lama. Seorang gembala memiliki tanggung jawab yang besar terhadap domba-dombanya. Ia harus mengenal setiap dombanya yang ada di kandangnya. Jadi kalaupun ada dombanya 1000, ya harus dia kenal itu dombanya. Jangan sampai dombanya orang lain. Dan sebagai gembala, memimpin domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Jadi dia menghantar domba-dombanya supaya memiliki makanan, dihantar ke padang rumput. Dan tentunya di padang rumput yang luas ada banyak ancaman, yaitu binatang-binatang buas, predator yang memakan domba-domba. Di samping itu juga mungkin ada pencuri, perampok, untuk mengambil domba-domba itu. Dan seorang gembala harus mencari domba yang hilang ketika dibawa ke kandangnya dan ternyata ada yang hilang, ada yang tidak dalam kawanan, dia harus mencari. Inilah pekerjaan gembala domba. Ya, tidak hanya domba sih, bebek juga boleh lah ya. Ya. Pokoknya gembala untuk ternak-ternak. Dan gambaran gembala ini sangat indah untuk menunjukkan tentang kasih dan pengabdian bagi seorang gembala atau kita kepada sesama dan Tuhan. Dalam bacaan pertama kita lihat atau kita dengarkan tadi dari kitab Yeremia, Allah mencela para gembala yang tidak setia. Allah mencela gembala yang nakal. Ternyata juga tidak hanya domba yang nakal, ada juga gembala yang nakal. Dan dikatakan dalam Yeremia, Tuhan Allah mengatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak.
Jadi Allah marah, ya dalam arti bahasa manusia. Bahwa ada gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Mereka digambarkan sebagai pemimpin yang lalai dan hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga domba-domba mereka terlantar dan menderita. Karena itulah Allah mengumpulkan sendiri kembali domba-dombanya yang sudah terserak karena kelalaian gembala-gembala yang diutusnya. Karena itu Tuhan Allah lalu mengangkat gembala-gembala yang baru, yang penuh kasih dan bertanggung jawab, yang akan menggembalakan umatnya dengan benar. Dan dalam bacaan pertama tadi dikatakan Allah berjanji akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud dan Israel. Tunas adil yang akan menggembalakan Israel, bahkan seluruh dunia, yang tidak lain adalah Tuhan keadilan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita bersyukur mengenal Yesus, Sang Gembala yang baik. Dalam Mazmur tadi kita dengar, yaitu suatu gambaran Mazmur yang indah menunjukkan gembala yang baik. Pujian yang indah tentang Allah sebagai gembala yang baik. Ia menyediakan segala kebutuhan kita dan menuntun kita di jalan yang benar, melindungi kita dari segala macam bahaya. Itu tadi sudah dilantunkan dalam Mazmur tanggapan. Tapi mungkin Anda kurang tanggap ya dalam Mazmur tanggapan karena mungkin kurang menangkap syair-syairnya. Baik, mari kita nyanyikan ulang saja, yaitu Mazmur 23 dengan versi lagu yang berbeda, supaya kita semua ikut menanggapi bahwa Allah adalah gembalaku, bahwa aku takkan kekurangan. Maka kita nyanyikan bersama, Tuhan adalah gembalaku. Mari suster. Kita hayati lagu ini, kita imani bahwa memang Yesus adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang
enak lagunya? Apakah Anda sudah merasakan penggembalaan Yesus dalam hidup Anda? Sudah? Ya, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau merasa belum, kebangetan. Ya. Ya, karena apa? Tuhan Yesus sudah menjadi gembala bagi kita. Bahkan dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk kita. Inilah penggembalaan Yesus bagi kita masing-masing. Terutama kita yang percaya pada Yesus yang dibaptis. Dalam bacaan kedua dari surat Efesus, kita diingatkan bahwa kita adalah umat Allah yang dahulu terhilang tetapi sekarang telah dipersatukan dalam Kristus. Dikatakan tadi dalam bacaan kedua, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Inilah Yesus Sang Gembala kita, memberikan darahnya untuk mengumpulkan kita, menyatukan kita dengan Dia untuk digembalakan. Kita adalah domba-domba yang telah ditemukan dan dibawa kembali ke dalam kawanan kandang domba Kristus. Karena itu janganlah kita keluar dari kawanan yang sekarang kita berada. Yang tidak lain yaitu gereja. Janganlah keluar dari gereja. Karena kita memiliki gembala yang baik. Jangan mencari gembala yang lain. Karena di dalam Yesus, Dia memberikan seluruh dirinya untuk keselamatan kita. Dan inilah Yesus sebagai gembala yang sejati. Dalam Injil Markus tadi melukiskan gambaran Yesus sebagai gembala sejati yang penuh kasih dan kepedulian. Dia melihat kelelahan dan kebutuhan para muridnya yang baru kembali dari perutusan pelayanan mereka. Mereka datang kembali kepada Yesus, berkumpul bersama. Yesus tahu mereka capek. Yesus tahu mereka lelah. Karena itu Yesus mengajak mereka untuk beristirahat. Dikatakan Yesus, marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Dan Yesus sebagai gembala, sang guru, mengerti keadaan murid-muridnya. Dan inilah gambaran bagaimana Yesus begitu peduli juga kepada kita masing-masing. Yesus memperhatikan kita masing-masing. Yesus memperhatikan kesejahteraan kita masing-masing. Kisah ini menjadi pengingat bahwa Yesus bukan hanya gembala yang memimpin. Tetapi Yesus juga menjadi gembala yang memelihara. Yesus menjadi gembala yang siap menguatkan domba-dombanya, para muridnya, para pengikutnya. Dia tidak hanya memberikan perintah, harus lakukan ini dan itu. Tetapi Yesus memberikan teladan lebih dahulu. Yesus berjalan di depan untuk mendahului kita melakukan perintah Bapa. Dan Yesus sebagai gembala yang selalu memberikan dukungan kepada kita. Maka tadi lagu tadi itu sangat baik yang dalam penyembahan pertama tadi. Tak usah ku takut, ya, sebab Yesus peliharaku. Dan kita harus memiliki iman seperti itu. Tak usah takut. Sebab kalau kita masih takut, berarti kita belum percaya pada penggembalaan Tuhan Yesus. Para murid
yang sudah digembalakan oleh Yesus, dibimbing, dilatih, mereka diutus untuk melaksanakan misi yang sudah dirintis oleh Yesus, yaitu mewartakan kabar gembira, kabar baik, dan menggembalakan domba-domba, tidak lain orang-orang yang membutuhkan bimbingan. Para murid diutus untuk membawa sukacita dan pengharapan bagi mereka yang terluka dan tersesat. Kalau para murid pada waktu itu juga diutus oleh Yesus, sedangkan kita juga sama adalah murid Yesus, maka demikian juga kita diutus untuk menjadi gembala bagi yang lain. Dengan bercermin, dengan kekuatan, dengan sumber daya dari Yesus sendiri, Sang Gembala yang baik. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristiani, panggilan kita juga sama sebagaimana para rasul. Kita diutus untuk menjadi gembala bagi yang lain. Maka permenungan saya ajak Anda untuk merenungkan perutusan kita sebagai murid Yesus untuk belajar dari gambaran gembala yang baik, yaitu Yesus. Yang pertama, kita diingatkan tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang lain, yang siap mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama. Saya lihat di YouTube atau juga ada TikTok yang mengatakan, jangan berkurban bagi orang lain. Nikmatilah hidupmu lebih dahulu. Kalaupun menolong orang lain, ya sebisanya. Saudara, ini bukan ajaran Kristiani. Ini bukan ajaran Kristus Sang Gembala, di mana Kristus mengendaki kita untuk mengutamakan orang lain dan memang berkurban bagi orang lain. Dan ini dicontohkan oleh Yesus bagi kita, dan para muridnya juga diutus untuk melakukan hal yang sama. Para muridnya juga berkurban bagi jemaat, bagi domba-domba. Kalau semua gembala itu memperhitungkan kenyamanannya, oh yang penting saya dulu enak, saya dulu menikmati, baru kemudian yang lain. Berarti tidak ada yang mau berkorban. Maka hati-hati ya dengan semacam pengaruh seperti ini yang bukan Kristiani. Kita dipanggil sebagai orang Kristiani untuk berkorban bagi yang lain, dan terutama bagi kita, Anda di tengah keluarga, berkorbanlah bagi keluarga Anda. Berkorban untuk kebaikan tentunya. Ya. Untuk keluarga Anda, untuk komunitas Anda. Ikutilah teladan Yesus. Dan tentunya bagi yang berkorban, sebagaimana Yesus berkorban, dia dimuliakan, happy ending. Yaitu kemuliaan yang dia terima lebih daripada kalau orang hanya mau menyelamatkan nyawanya sendiri saja. Mau menikmati kenikmatan dirinya saja lebih dahulu, baru nanti kalau ada sisa-sisa untuk orang lain. Kalau Yesus punya mental seperti itu, tidak ada penebusan bagi kita semua. Demikian juga para murid, kalau mentalnya seperti itu, tidak akan ada perkembangan gereja Kristiani. Yang kedua, kita diajak untuk merasakan kasih dan kepedulian Allah kepada kita secara pribadi. Ini penting. Bagaimana kita mau berkorban kepada orang lain kalau kita tidak merasakan kasih Allah lebih dahulu. Dan memang Allah sudah menawarkan kasih-Nya sejak dahulu.
sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Allah mengasihi kita karena Allah adalah kasih. Alamilah kasih Allah itu secara pribadi. Dengan demikian kita juga akan mengalami kekuatan untuk dapat peduli pada keselamatan orang lain. Karena kita sudah mengalami kasih Allah yang menyelamatkan kita, bahkan ketika kita dalam keadaan jatuh dalam dosa, tersesat, seperti tadi dalam bacaan kedua, dahulu kamu jauh, tetapi sekarang dekat oleh darah Kristus. Dan sekarang kita juga mau membagikan kasih Kristus itu kepada siapapun untuk peduli pada keselamatan jiwa orang lain, terutama keluarga kita lebih dahulu. Mengapa saya katakan terutama di sini? Karena itulah yang kita jumpai setiap hari. Jangan sampai kita memperhatikan keselamatan orang lain sedangkan keluarganya sendiri tidak diperdulikan. Nah, ini berarti omong kosong sebetulnya kalau dia mau melaksanakan penyelamatan bagi orang lain. Pertama, orang yang kita jumpai setiap hari, pasangan Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, orang-orang di lingkungan keluarga Anda. Dan kemudian terus memancar kepada yang lain-lainnya. Dengan semangat dan pengorbanan yang sama. Kemudian yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi gembala bagi sesama kita. Seperti para murid yang diutus oleh Yesus, kita juga dipanggil untuk membawa kabar baik, memberikan penghiburan, dan menunjukkan kasih Kristus kepada sesama, mulai dari yang terdekat sampai ke seluruh dunia. Contoh konkret, Anda mengajak keluarga atau siapapun ke gereja. Itu berarti Anda melakukan tugas penggembalaan. Anda mengajak orang lain berdoa. Anda berfungsi sebagai gembala. Anda mengajak untuk hidup yang baik kepada anak-anak Anda berfungsi sebagai gembala. Anda mengajak dari jauh, mungkin dari Surabaya, dari Jawa Tengah, dari manapun datang kemari. Itu juga Anda sebagai gembala. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi gembala bagi sesama kita. Dan bahkan sampai ke seluruh dunia, mungkinkah itu? Jawabannya mungkin dan bisa. Yaitu di mana kita dengan doa-doa kita. Jadi doa kita itu jangan terlalu egois. Di mana semuanya doa hanya untuk dirinya sendiri. Ya, doa untuk pasangannya, doa untuk anak-anaknya, untuk cucunya, dari cucu ke-3 sampai cucu nanti ke-7, ya kan? Hanya untuk keluarganya saja. Memang baik, tetapi jangan dibatasi. Juga berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa Indonesia ini. Jadi kita jangan hanya mengecam dengan banyak kritikan-kritikan macam-macam. Tetapi kita sebagai orang Kristiani dipanggil untuk menjadi gembala dengan berdoa. Kalau bisa dengan silih atas dosa-dosa dunia ini. Dosa-dosa sesama dengan kita lakukan ya berdoa maupun berpuasa. Inilah kita melakukan tugas penggembalaan bagi sesama. Mungkin kita merasa tidak mampu menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Tetapi ingatlah kembali bahwa Yesus ada beserta kita. Yesus Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka kita harus berpaut pada Yesus Sang Gembala kita. Mendengarkan dia dalam membaca kitab suci, bersatu dengan dia dalam ekaristi,
Ketika kita jatuh, kita bertobat dalam sakramen tobat, sehingga kita tidak tersesat dan jauh dari gembala kita. Kita tetap dalam penggembalaan Kristus, dan disitulah kekuatan kita untuk menjadi gembala bagi yang lain. Tuhan memberkati kita semua.